مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال مؤلف رحمه الله باب ما يقول بعد ركعتي سنة subhi. Al-Imam An-Nawawi membuat satu bab khusus tentang doa yang dibaca selesai solat sunnah rak'atai subuh, 2 rakaat sunnah solat subuh. Berarti yang dimaksud qobliyah, karena tidak ada sunnah ba'diyah di setelah solat subuh. Adanya solat al-isyraq atau solat asy-syuruq, itu solat terbitnya matahari. Al-Habib Zain bin Smith mengatakan 16 menit setelah matahari terbit, maka waktu itulah solat sunnah asy-syuruq, atau seukuran tombak tinggi daripada matahari tersebut. Solat syuruk itu sendiri terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Sebagian berpendapat solat duha itulah solat syuruk. Solat duha itu adalah solat asyuruk atau al-isyraq. Sebagian ulama, dan ini pendapat yang dikukuhkan khususnya di dalam mazhab Syafi'i, bahwa solat syuruk itu berbeda dengan solat duha. Jadi syuruk solat sunnah tersendiri, solat duha juga solat sunnah yang tersendiri. Adapun solat qabla subhi, atau kita kenal dengan qobliyah, 2 rakaat sebelum solat subuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan di dalam hadis yang sahih, rak'ata fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seluruh isi dunia. Hadis inilah menjadi referensi utama para fuqaha menetapkan 4 mazhab: mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hambaliyah. Keempat mazhab sepakat bahwa solat sunnah sebelum solat subuh yang wajib tersebut hukumnya sunnah muakkadah, as-sunnah al-muakkadah. 4 mazhab bersepakat tentang status hukum solat qobliyah subuh. Makna solat as-sunnah al-muakkadah, makna pertama sunnah yang sangat ditekankan. Makna kedua, Nabi tidak pernah meninggalkan solat tersebut. Jadi solat qobliyah subuh itu derajatnya sangat tinggi. Bahkan di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, mengatakan dia mendekati wajib. Tidak wajib tapi mendekati wajib solat sunnah qobliyah subuh. Nah, ini status hukumnya. Ada perbedaan pendapat tentang solat qobliyah subuh dan solatul fajr. Bukan solat subuh yang wajib. Ini sunnahnya. Solat qobliyah artinya sebelum melakukan solat wajib
solat subuh, ada solat sunnah sebelumnya namanya qobliyah, ataukah sama dengan solatul fajr? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan bahwa qobliyah subuh itu bukan solat fajr. Ya, sekali lagi, qobliyah subuh itu bukan solat sunnah fajar, beda. Maka mereka melakukan 2 kali. Ketika mulai waktu solat sunnahnya itu di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh istri beliau Sayyidatuna Aisyah, ketika Nabi sudah mendengar azan, selepas dari azan subuh, Nabi kemudian sholat 2 rakaat, rak'atani khafifatani, 2 rakaat yang singkat. Nah, yang berpendapat bahwa sholatu sunnah fajar dengan qobliyah itu beda, mereka mengambil cara sholat sunnahnya itu 2 kali. Yang pertama sholat fajar, kemudian ditambah lagi qobliyah, jadi 4 rakaat. Jadi 4 rakaat. Yang pertama sholat sunnah fajar, yang kedua sholat qobliyah, sunnah qobliyah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dan pendapat ini yang dipegang oleh mayoritas ulama, khususnya dikukuhkan di dalam mazhab Syafi'i. Salat sunnah fajar itu sama dengan salat sunnah qobliyah. Qobliyah itu salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar itulah salat sunnah qobliyah. Jadi kita mengambil pendapat ini pendapat yang paling banyak diikuti oleh para fuqaha, khususnya di dalam mazhab kita, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tentu di dalam bidang ilmu fikih. Ya, jadi semua bidang ilmu punya mazhab. Dalam akidah ada mazhabnya, mazhab akidah. Kalau berbicara 4 mazhab itu yang dibahas hukum. Ada mazhab tasawuf juga. Semua punya mazhab. Mazhab itu adalah kumpulan hasil ijtihad para ulama, atau kumpulan dalil-dalil yang dikumpulkan oleh para a'immah, para imam. Ini solat yang harus kita jaga. Solat sunnah qobliyah subuh. Nabi katakan khairun minad dunya wa ma fiha. Dia lebih baik daripada dunia dan seluruh isi dunia. Kemudian Imam Nawawi beliau melanjutkan, surat yang dibaca ketika solat sunnah qobliyah subuh atau solatul fajr, yaitu rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun ila akhir ayat. Rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dan ini hukumnya sunnah, membaca 2 surat tersebut di dalam solat sunnah qobliyah subuh. Ada rujukan hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Abu Hurairah mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat salat fajar, salat qobliyah subuh. Rakaat pertama beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun,
di rakaat yang kedua beliau membaca Qul huwallahu ahad. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi Naisaburi dalam sahihnya, yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat pada tahun 261 Hijriah. Kemudian dinyatakan oleh Sayyidatuna Aisyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashad ta'ahudan minhu ala rak'atil fajri. Istri beliau Sayyidatuna Aisyah menyatakan dengan kesimpulan dari hadis yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam paling menjaga dari seluruh solat-solat sunnah, yang beliau berusaha untuk tidak tinggalkan sama sekali solat sunnah tersebut, itu diantaranya solat sunnah qobliyah subuh. Itu kesaksian daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dalam sahihnya, yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Dan ada sunnah yang menyertai solat sunnah qobliyah subuh, yaitu al-ittija'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai solat qobliyah subuh, beliau tidur miring syakkihil aiman, miring kanan menghadap kiblat, seperti orang diletakkan di dalam liang lahat. Nah, sunnahnya tidur, bukan tidur ya, berbaring, walau khafifah, walaupun sebentar. Jadi selesai sholat sunnah tersebut, kita disunnahkan lagi untuk berbaring, posisi kanan menghadap kiblat, sama posisinya seperti dibaringkan di dalam liang lahat. Al-Imam Syafi'i wa ashabuhu, Al-Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah, menyatakan hukumnya sunnah. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, menyatakan hukumnya sunnah berbaring, al-ittija', berbaring selepas sholat qobliyah subuh, hukumnya sunnah. Adapun Al-Imam Malik bin An-Nas, Al-Imam Malik ibnu An-Nas yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, wa ashabuhu, dan ulama-ulama pengikut mazhab beliau, mereka mengatakan la yushra', tidak disyariatkan. Artinya lebih baik tidak melakukan itu. Al-Imam Nu'man bin Thabit, atau terkenal dengan nama Al-Imam Abu Hanifah, yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 148 Hijriah, beliau berpendapat sama seperti pendapatnya Imam Malik, bahwa berbaring selepas sholat qobliyah subuh la yushra', tidak disyariatkan. Nah, tapi kita mungkin jarang melakukan, padahal di dalam fikihnya mazhab Imam Syafi'i sunnah itu berbaring. Kenapa bisa berbeda pendapat di kalangan para a'immah? Karena ada riwayat juga yang menyatakan ada kalanya Nabi tidak berbaring selepas sholat qobliyah. Tapi dalam riwayat yang lain, Sayyidatuna Aisyah menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sering selepas sholat qobliyah subuh, beliau sering berbaring, bangun lanjut sholat subuh. Nah, yang meriwayatkan adalah istri beliau
Sayyidatuna Aisyah, maka itu menunjukkan Nabi sholat di rumahnya. Sholat sunnahnya di rumah. Tidak mungkin Sayyidatuna Aisyah menyaksikan itu di masjid. Walaupun ada wanita-wanita yang sholat di belakang, tapi memang Nabi sudah mengajarkan bahwa, dan dikabarkan oleh istri beliau, bahwa Nabi SAW itu sholat sunnahnya itu di rumah. Sholat sunnahnya itu di rumah. Kebetulan rumahnya juga berdempetan dengan masjid. Itu yang Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi, nawwiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Berikanlah cahaya di rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Makna sholat di situ sholat sunnah. Tapi kesunahan ini di dalam mazhab Syafi'i, kalau kita ingin melakukan, itu berlaku juga di rumah maupun di masjid. Makanya beberapa ulama yang berusaha mengamalkan sunnah tersebut, khususnya ketika kami studi di Hadramaut, di kota Tarim, banyak mereka tidur begitu. Habis Qobliyah berbaring sesaat. Itu. Tapi yang sunnahnya berbaring, ada yang salah paham, dia berbaring sambil tidur. Akhirnya subuhnya lewat. Padahal sunnahnya itu tidak disebut tidur, disebutnya al-ittija'. Al-ittija' artinya berbaring, bukan tidur. Sambil memejamkan mata tidak masalah, tapi dia harus menjaga jangan sampai dia tertidur untuk menanti sholat subuh. Nah, ini sunnah harusnya kita lakukan. Sunnah seperti ini untuk kita publikasikan bahwa ini loh ada sunnah Rasul seperti ini juga, gitu. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atai fajri ittaja' ala shikkihil aiman. Rawahul Bukhari. Sayyidatuna Aisyah menyatakan, kana nabi, dahulu Nabi Muhammad, karena ini bisa diartikan informasi lalu, masa lalu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bisa diartikan al-adah. Kata Ibnu Qudamah di dalam kitabnya, karena juga bisa diartikan kebiasaan Nabi. Nabi biasa sholat 2 rakaat fajar, kemudian selesai itu Nabi ittaja'a, berbaring, ala shikkihil aiman, di bagian sisi kanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita berbaring dengan sisi kanan, bukan hanya berbaring saja, tapi di saat mau tidur. Tidur yang paling sehat sudah diobservasi oleh para ilmuwan, khususnya dalam bidang kedokteran. Tidur yang paling sehat itu tidur dengan posisi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbaring dari sisi kanannya. Karena jantung itu dia bekerja lebih efektif di saat tidur posisi kanan. Jantung posisinya di mana? Kiri. Jantung posisinya di kiri. Kita tidur posisi kanan, otomatis tidak ada tekanan terhadap jantung, sehingga jantung itu dia bekerja secara maksimal, dia berdetak secara maksimal. Nabi ajarkan 1000 tahun lalu. Kalau sisi kiri kita tidur, tertekan ini jantung kita, sehingga dia terganggu detaknya. Kalau sudah terganggu detak jantung tersebut,
maka seluruh tubuh ini, organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita itu juga akan terganggu. Kalau seluruh organ tubuh kita terganggu, kerjanya sudah tidak maksimal, maka yang terjadi adalah penyakit. Nabi larang di dalam hadis juga, ada larangan tidur tengkurap, ya, berbaring. Itu juga lebih berbahaya. Namun ini perlu latihan. Kadang jujur saja, termasuk saya juga, sudah awali dengan sisi kanan, kalau sudah bangun udah gak tahu posisi udah seperti apa, ya, sulit. Tapi yang penting kan ada usaha mau ikut. Padahal itu yang paling sehat, paling terbaik tidur tersebut. Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah nyatakan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakara katsira. Jadi teladan yang baik yang kita ikuti Nabi bukan hanya dari aspek ibadah, tapi juga di dalam kehidupan, di dalam kesehatan, di dalam berekonomi, di dalam mengajar, di dalam berdakwah, di dalam bersikap, di dalam berbicara. Semuanya itu teladan terbaiknya adalah Nabi Muhammad SAW. Ada hal yang unik dijelaskan oleh Imam Qutaibah dalam kitabnya Mukhtalaful Hadith, Ta'wil Mukhtalafil Hadith. Al-Qarni Tsani, ini ulama abad kedua Hijriah, ahli hadis. Beliau riwayatkan dalam kitab tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika minum air Zam-Zam, beliau sering berdiri. Posisi minumnya berdiri. Air Zam-Zam. Tapi kalau air biasa beliau minum kebanyakan duduk. Pernah berdiri untuk menyatakan bahwa hukum minum dalam posisi duduk itu sunnah, bukan wajib. Kalau Nabi tidak pernah berdiri jadi wajib. Sehingga dalam situasi tertentu kita boleh minum berdiri. Sunnahnya adalah duduk. Itu yang paling terbaik. Tapi kalau air Zam-Zam kebanyakan Nabi berdiri. Minum air Zam-Zam kebanyakannya Nabi berdiri. Imam Ibnu Qutaibah mengatakan yang haram itu minum berlari. Minum berlari. Ada rahasia ternyata. Sirrun min asrari sunnati an-nabawiyah. Ternyata setiap sunnah Nabi itu ada rahasianya, ada khasiatnya, ada manfaatnya. Di dalam tubuh kita itu diceritakan dalam kitab Tabaqatul Atibba tentang biografi para dokter yang hidup di masa jaya Islam, termasuk Ibnu Sina, Az-Zakhrawi, Al-Farabi, ya, banyak ilmuwan-ilmuwan yang pakar di dalam ilmu medis. Ibnu Haythum, Ibnu Rushdi, itu juga dokter, filosof, ahli fikih. Ibnu Rushd. Nah, mereka menyatakan bahwa di dalam tubuh kita ini ada semacam penyaring, saringan khusus yang Allah ciptakan di usus kita. Dalam usus kita itu ada saringan khusus yang ketika posisi duduk dia menutup seluruh jalur di dalam usus saringan tersebut, sehingga air yang masuk itu tersaring. Dan ini saringan tersebut dia bentuknya sangat kecil sehingga mampu menyaring bakteri dan kuman yang ada di dalam air. Disaring. Kalau kita berdiri, dia tidak tertutup, terbuka, sehingga kita minum air, masuklah itu air beserta bakteri.
Duduk tertutup. Jadi dia seperti pintu. Ya, posisi duduk dia tertutup, kita berdiri otomatis dia terbuka. Oleh sebab itu Nabi ajarkan kalau minum disunnahkan untuk duduk agar saringan itu yang di dalam usus kita dia menutup dan bisa menyaring kuman-kuman, bakteri-bakteri yang mengikuti aliran air yang kita minum. Juga ada di buku berjudul The Power of Water, kekuatan air. Itu juga disebutkan demikian. Adapun air Zam-Zam, Nabi berdiri. Nabi minum posisi berdiri. Aglabiyah, umumnya beliau berdiri. Khairul ma'ala wajhil ardi ma'u Zam-Zam, kata Nabi. Sebaik-baiknya air di muka bumi, air Zam-Zam. Al-Imam Tajuddin As-Subki mengatakan air Zam-Zam nomor 2. Air yang terbaik nomor 1 adalah ma'un qad naba'a baina asabin Nabi muttaba. Itu air yang pernah keluar dari jarinya Nabi Muhammad SAW. Itu air terbaik nomor 1. Tapi sudah hilang dengan hilangnya Nabi. Pindah alam ke alam barzah, air itu sudah tidak ada. Sahabat minum air yang keluar dari jari jemarinya Rasul SAW. Makanya Imam Tajuddin As-Subki mengatakan air terbaik yang pertama air yang pernah keluar dari jari-jari Nabi Muhammad. Kemudian air Zam-Zam. Kemudian Telaga Kautsar, Sungai Nil dan Efrat. Dan berikutnya Baqiul Anhar, sungai-sungai yang lainnya. Itu pernyataan Imam As-Subki. Nah, ketika meminum air Zam-Zam, posisi Nabi berdiri, otomatis saringan itu tidak tertutup, dia terbuka. Masuklah air Zam-Zam tanpa ada yang menyaring di dalam tubuh tersebut. Kenapa Nabi tetap minum dan menunjukkan kepada sahabat bahwa air Zam-Zam ketika beliau minum posisi berdiri? Karena air Zam-Zam berbeda dengan air biasa. Air Zam-Zam tidak ada bakteri, maka tidak perlu disaring. Tidak perlu disaring bakterinya karena tidak ada bakteri. Itu sudah diteliti, air terbaik, pH-nya dan seterusnya itu air Zam-Zam. Bahkan jadi obat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung dengan apa yang diniatkan ketika meminumnya. Ma'u Zam-Zam ta'mun. Air Zam-Zam juga punya nutrisi. Ma'u Zam-Zam syifa min kulli da. Air Zam-Zam obat dari segala penyakit. Dan banyak hadis-hadis tentang air Zam-Zam. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani mengarang kitab khusus tentang air Zam-Zam berjudul Ma'u Zam-Zam lima syuribalah, membahas keutamaan air Zam-Zam. Al-Imam Nawawi tadi sudah dijelaskan Qobliyah subuh, mulai surat yang dibaca, status hukumnya, waktunya. Nah, Imam Nawawi menambahkan penjelasan selepas kita sholat Qobliyah, ternyata ada riwayat yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi membaca doa. Jadi waktunya itu sebelum berbaring. Habis sholat Qobliyah, kita doa dulu baru berbaring. Nah, doanya diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, seorang ulama hadis bernama Ibnu Sunni, dari abihi, dari Amir bin Usamah, an abihi, dari ayahnya, annahu shalla rak'atai fajri wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ghariba minhu rak'ataini khafifataini thumma sami'ahu yaqulu wa huwa jalisun Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin an-nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar thalatha marrat. Nah, Nabi membaca doa Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin an-nabi sallallahu alaihi wasallam
a'udzubika minan nar thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Selesai baca doa tersebut, Nabi berbaring. Atau doa yang sudah kita hafal, riwayat kedua, Imam Nawawi meriwayatkan, doanya adalah astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih thalatha marrat. Dibaca doa tersebut selepas sholat sunnah qobliyah. Nabi katakan, siapa yang membaca doa tersebut sebanyak 3 kali selepas sholat sunnah qobliyah, ghafarallahu ta'ala dzunubahu walau kanat mithla zabadil bahri, maka Allah Ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Fadilahnya luar biasa. Itu sunnahnya sebelum sholat subuh. Nah sekarang sholat subuhnya, para ulama mayoritas menyatakan di antara sholat wajib yang paling afdol itu sholat subuh. Sholat subuh paling afdol, paling istimewa. Sholat wajibnya adalah sholat subuh. Ada ayat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Allah perintahkan, jagalah solat 5 waktu. As-sholawat bentuk jamak, solat, maknanya solat wajib. Itu secara umum. Ulama tafsir biasanya menafsirkan kata sholawat, jika konteksnya perintah solat, itu solat 5 waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaba mauquta. Dan solat ini sudah ada waktunya. Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, punya kitab Muqarnatul Madzahib, perbandingan mazhab, berjudul Al-Mizanul Kubra. Beliau menukilkan penafsiran 4 imam. Menurut Imam Syafi'i, makna sholawat di situ adalah sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Makna di ayat tersebut, wahafizu ala sholawati, jagalah solat tersebut. Wassolatil wusta, dan solat pertengahan. Imam Syafi'i mengatakan solat subuh itu, solat pertengahan, solat subuh. Sang guru beliau Imam Malik juga menafsirkan solat wusta adalah solat subuh. Kenapa dipisah solat wajib yang 4 dengan solat subuh? Karena solat subuh solat yang sangat istimewa di antara solat-solat yang wajib. Solat yang paling istimewa di antara solat-solat yang wajib. Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ibn Hanbal, mereka mengatakan solat wusta itu adalah solat asar, solatul asr, solat asar. Di ayat yang lainnya di surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Alladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga salat mereka. Di situ bentuknya sama. Ala salawatihim, salat mereka. Maknanya menjaga salat wajib yang 5 waktu. Allah sebutkan di bagian awal, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, mereka orang-orang sukses. Jaga salat 5 waktu plus ditambah khusyuk. Udah, ini paling top.
Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Sudah sukses, gunakan gelar orang-orang beriman. Maka salat ini Imam Ghazali mengajarkan, kalau gak mampu khusyuk dari awal salat sampai akhir, usahakanlah di 3 tempat untuk khusyuk. Yang pertama ketika membaca doa istiftah, inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawat. Di bagian itu hadirkanlah hati. Inni wajjahtu wajhi. Usahakan sekian detik tersebut kita hadirkan hati kita dan kita berusaha untuk khusyuk di bagian itu. Yang kedua di suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang ketiga di tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, usahalah kalian khusyuk di 3 tempat tersebut. Jika sudah berusaha khusyuk tapi tidak mampu, di awal sholat sampai akhir tidak mampu, maka berusahalah di 3 tempat tersebut. Ini ilmu dari Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, disarahkan oleh Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Ithafus Sadatil Muttaqin. Imam Ghazali lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan coba kita amalkan juga tuh al-ittija', ya, sholat sunnah qobliyah subuh berbaring, walau saatan, walaupun sesaat, kita dapat pahala sunnah. Mungkin ada rahasianya tapi belum ditemukan oleh kita, ya, karena tidak ada satu perbuatan Nabi melainkan di situ ada manfaat, ada hikmah, ada ilmu, ada sir min asrari as-sunnah an-nabawiyah. Allahumma jam'ana hadza jam'arhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.